Salam, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik. Pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah keluarga yang kami selenggarakan pada saat ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, berkat, tuntunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati, jiwa, pikiran kami, juga tubuh kami, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa kasih Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami mampu untuk membaca, mendengar, dan melakukan sabda Tuhan. Sehingga di dalam kami, melangkah, bertindak, berbuat, kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini diberi judul, penyakit itu bernama iri hati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 34 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan baumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berbahagialah Bapak Ibu yang senantiasa mau membaca, mendengar, terlebih dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun panjenengan berada, sifat iri hati seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya di dalam diri seorang anak, di mana jika seorang anak tersebut memiliki sifat iri hati, maka ia akan selalu mempertengkarkan apapun dengan saudaranya. Seperti dalam hal pemberian orang tua, dalam hal fasilitas yang digunakan, dalam hal makanan, dan dalam banyak hal yang lainnya.
Dia merasa kurang, meskipun dia sudah mendapat bagian yang sama, atau bahkan lebih dari saudaranya. Bahkan dia tidak segan-segan bertengkar dengan saudaranya. Oleh karena itu, sifat iri hati haruslah selalu dihindari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, laksana sebuah penyakit. Sifat iri hati juga menjangkiti hati umat Israel. Nabi Yeskiel memberikan kritik keras terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu hidup di dalam pembuangan. Kesengsaraan tidak hanya dikarenakan para pemimpin bangsa Israel yang lalai di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala, melainkan juga datang dari umat Israel sendiri yang menindas umat lainnya yang lebih lemah. Nabi Yeskiel menyerukan bahwa Allah tidak hanya menghakimi para pemimpin atau gembala Israel yang lalai menjalankan tugasnya, tetapi Allah juga akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Seruan ini mengajak segenap umat Israel untuk memperbaiki moral mereka dengan berlaku baik kepada sesama umat Allah. Hal ini berarti mereka harus mau memperbaiki sifat buruk mereka. Ini juga menjadi prasyarat janji Allah akan pemulihan Israel yang akan terjadi dan dialami oleh umat Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat iri hati seringkali menguasai hati dan kehidupan kita. Hal itulah yang seringkali membuat kita tidak bisa merasakan dan menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Iri hati menjadi penghalang bagi kita merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi sifat iri hati yang menguasai hati dan kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Karena Tuhan Sang Gembala Agung tidak pernah berhenti di dalam berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengamini firman Tuhan ini dengan kita memohon tuntunan kepada Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat kita simpan di dalam hati kita. Terlebih, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan di dunia ini, kami sebagai manusia yang lemah, kami sering menekankan sifat keduniawian kami di dalam kehidupan kami. Sifat iri hati atas keberhasilan saudara kami membuat kami lupa akan rencana dan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, kiranya dapat membuka hati kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini, dan kami bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh prahara ini. Di tengah prahara COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, kesehatan, kekuatan. Begitu juga Tuhan, kami membutuhkan kebutuhan
untuk memenuhi kebutuhan kami di dunia ini. Berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati keluarga kami, berkati persekutuan kami, walaupun selama ini di tengah prahara COVID-19 kami beribadah di tengah keluarga demi keluarga yang ada di Jemaat Wonosalam. Kiranya bukan menjadikan persekutuan kami semakin hari semakin renggang, tetapi semakin menumbuh kuatkan persekutuan kami di GKJW Jemaat Wonosalam. Berkatilah bangsa negara kami ya Tuhan, sehingga negara ini mampu untuk terlepas dari belenggu prahara COVID-19. Kami yakin dan percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui kemenangan Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankan kami pada saat ini bersama-sama keluarga demi keluarga yang ada di Jemaat Wonosalam memohon berkat yang bersumber dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa pula untuk mengklik tombol merah subscribe di bawah ini, sehingga panjenengan menjadi lebih mudah untuk mengakses dan mengikuti setiap video renungan ibadah online melalui channel ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati.